bilangan bulat B hingga A tambah B sama dengan B tambah A sama dengan 0. Bilangan B ini disebut inverse atau lawan dari A dan biasanya dinyatakan dengan lambang A. Berikut sifat ketertambahan. Jika A, B, dan C bilangan bulat dan A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Bilangan bulat. Yang pertama, sifat-sifat relasi sama. Sifat-sifat relasi sama dibagikan menjadi 3. Yang pertama, sifat refleksi, yaitu untuk sembarang bilangan bulat berlaku A sama dengan A. Contoh 7 sama dengan 7 dan min 6 sama dengan min 6. Yang kedua, sifat simetris, yaitu untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka B sama dengan A. Contoh, jika 6 sama dengan 4 tambah 2, maka 4 tambah 2 sama dengan 6. Yang ketiga, sifat transitif, yaitu untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Contoh, jika 9 sama dengan 3 tambah 6, 3 tambah 6 sama dengan 4 tambah 5, maka 9 sama dengan 4 tambah 5. Yang kedua, sifat-sifat relasi utama. Oke, tentang refleksi. Nah, ini mungkin Anda bisa kaitkan bagaimana sifat refleksi itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa diberikan contoh? Mungkin selain bilangan yang sudah ada di depan. Kemudian yang lainnya, apa sih relasi itu sebenarnya? Mungkin ada yang tahu? Relasi itu apa? Silakan. Relasi itu merupakan hubungan timbal balik. Hanya itu saja. Yang lain? Relasi itu hubungan yang seperti apa? Ada keterkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Seperti contoh, karena ada kebutuhan, maka ada relasi. Ada relasi yang memang sudah paten dari awal. Misalnya ada hubungan kekeluargaan dan sebagainya yang Anda belajar dari tingkat sekolah dasar. Pernah di buku ada contoh hubungan antara ayah dan anak, hubungan antara ibu dan ayah dan sebagainya. Kemudian juga ada hubungan yang mungkin datangnya karena kebutuhan. Misalnya ada atasan dan bawahan. Itu hubungan kedekatan dalam posisi kerja dan sebagainya. Itu contoh-contoh nyata yang bisa diambil untuk suatu relasi. Namun relasi dalam bilangan bulat sesuai dengan apa yang sudah ada di depan, misalnya memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama itu refleksi. Refleksi itu apa sih sebenarnya? Selain contoh yang Anda berikan di depan, pengertian refleksi itu sendiri apa? Ada yang tahu? Apa? Ayo satu orang, refleksi seperti apa? Atau contoh lain dalam kehidupan Anda, refleksi itu seperti apa? Atau simetris? Atau transitif? Nah, mungkin Anda harus pulang baca lagi, lihat lagi bagaimana itu refleksi. Refleksi itu sebenarnya kalau kita lihat itu sesuatu yang sama dengan identitasnya. Misalnya contoh di depan, kalau 7 ya sama dengan 7, itu bilangan. Tidak mungkin 7 sama dengan 8. Beda ceritanya jika terjadi 7 sama dengan 3 tambah 4. Nah, itu sudah sifatnya simetris. Beda ceritanya jika 7 itu sama dengan 3 tambah 2 tambah berapa? 5 tambah 2 lagi. Jadi proses terjadinya sifat-sifat itu juga bisa kita contohkan dalam bilangan dan bisa kita contohkan dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Bisa dipahami?
Kemudian bisa lanjut kepada sifat yang kedua. Yang kedua, sifat-sifat relasi utama. Untuk sembarang bilangan real A dan B dikatakan kurang dari B ditulis A kurang dari B jika B kurang A positif. Bilangan A dikatakan lebih dari B ditulis A lebih dari B jika B lebih kecil dari A. Sebagai contoh, 2 lebih kecil dari 5 dan 3 lebih besar dari min 1. Mudah ditunjukkan bahwa bilangan A positif jika dan hanya jika A lebih besar 0. Bilangan A negatif jika dan hanya jika A lebih kecil 0. Nah, itu kita lihat dari sifat yang pertama, sifat relasi yang sama, maka timbul pikiran kita dalam matematika ini adalah simbol sama dengan, ya, suatu persamaan. Apa sih persamaan itu? Persamaan adalah sebuah pernyataan yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Ya toh? Yang sebelah. Sifat yang pertama. Sedangkan sifat yang kedua, kita lihat pertidaksamaan. Ya tidak? Ya. Muncul tanda lebih besar, lebih kecil, dan sebagainya. Maka dalam sebuah sifat bilangan bulat itu juga masuk suatu persamaan dan pertidaksamaan. Bisa dipahami?